Halo sweet soul, welcome back to my channel. Kembali lagi, kali ini saya mau personal reading untuk salah satu teman sejiwa yang menginginkan melihat gambaran kehidupan dia bersama seseorang. Untuk teman-teman yang kebetulan ngeklik video ini juga saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin saja kalian akan memiliki kemiripan kisah, karena sesungguhnya kita ini saling tertaut ya. Kita ini sebenarnya adalah satu jiwa dalam keilahian itu sendiri ya. Oke, mudah-mudahan ada yang bisa pelajaran yang kita dapat, barangkali insight yang bisa kita dapat dari pembacaan ini ya. Baik, dengan merendahkan hati dan menundukkan kepala, memohon kepadamu Sang Yang Pemilik Kehidupan, izinkan melalui Maria dan kartu tarot ini teman sejiwa mendapatkan gambaran tentang rahasia kehidupannya. Karena sesungguhnya tiada yang luput darimu. Engkau yang maha mengetahui ya Bapa. Tolong bukakan apa yang tertutup, ingatkan apa yang terlupa, terangkan apa yang gelap. Atas kuasa dan kehendakmu maka terjadilah. Selaras, selaras, selaras. Amin. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, bagaimana kelangsungan hubungan ini? Bagaimana gambaran kelangsungan hubungan ini? Di sini saya nggak bisa diburu-buru ya. Walaupun ada kartu yang jatuh, jika apa itu namanya, perasaan saya bilang ini tidak, ya tidak gitu.
Nah, jadi ini ya pertanyaan kamu nomor pertama, kelangsungan hubungan ini. Kelangsungan hubungan ini ya ini ya jelas saja ini mengedepankan ego ya, harus mengedepankan ego karena dia kan milik orang. Seseorang MIA ini, seseorang yang dealing sama kamu ini, dia kan milik orang ini. Jadi kamu jadinya mempunyai karakter yang menginginkan, akan mengejar apa yang kamu inginkan gitu loh ya. Jadi karakter kamu di sini akan semakin kuat dan apa namanya ya, kalau dari perasaan saya lihat ini sebenarnya nanti agak bikin kurang nyaman. Jadi mungkin tidak hanya kamu satu-satunya nanti orang yang ada dalam hidup dia ya, selain dari pasangan sah dia, selain dari pasangan sah MIA ini, kamu, dan nanti tidak tertutup kemungkinan dia akan terkoneksi dengan lawan jenis dia yang lain ya. Nah, memang dengan kamu akan terus manis, dia tidak berubah ke kamu, dia masih yang seperti layaknya kekasih lah, dia hadir gitu ya. Dia hadir di banyak momen kehidupan kamu, dia memperlakukan kamu dengan manis gitu ya. Dia tahu bagaimana cara untuk bikin kamu tuh ngerasa spesial gitu loh. Tapi itu tadi, mungkin tidak hanya dengan kamu lagi nanti ada, dia akan terkoneksi dengan orang-orang lain lagi gitu ya. Karena saya lihat ada di sini kayak mengkhianati kamu gitu loh. Saya yakin kamu ini kan pasti menginginkan hanya pasangan sah dia dan kamu saja dalam hidupnya gitu ya. Biasanya demikian sih, walaupun itu kedengaran konyol, tapi yang saya tangkap ke arah sana ya. Nah, kemudian kalau kamu, itu tadi saya bilang, energi kamu nanti ini di dalam perjalanan ini semakin berharap ke dia, gitu lah. Sehingga nalar kamu, akal sehat kamu di sini nggak main. Kamu akan semakin tergila-gila ke dia. Secara dia tahu cara memperlakukan kamu itu seperti apa, gitu loh. Cumanya ini dikatakan dia tulus, tidak ada yang namanya perselingkuhan yang tulus ya. Di situ kita harus berani menjujuri gitu kan. Nah, akan datang nanti intuisi-intuisi ke kamu bahwa ini keliru, bahwa ada yang salah dari dia, dari hubungan ini, bukan dari dia, dari hubungan ini. Tetapi mungkin kamu akan mengabaikan itu karena tadi nafsu gitu ya. Nafsu lebih menguasai. Akan ada pembenaran-pembenaran yang diciptakan oleh ego kamu di dalam hubungan kalian, sehingga ini terus lanjut panjang gitu ya. Lumayan panjang nanti hubungan ini. Nah, kalau dibilang manis terus, ya jelas tidak gitu kan. Sedangkan di rumah tangga saja kita tetap akan ada pembelajaran, konon lagi hanya sebagai hubungan yang kita bilang disembunyikan gitu ya. Nah, tapi di situ mungkin kamu akan terus ada pemaafan untuk dia gitu loh. Maaf itu bukan karena kamu berbesar hati, tetapi mungkin karena kamu takut kehilangan dia. Secara ini kamu tergila-gila gitu ya. Cumanya mungkin nanti ada itu tadi, intuisi atau sisi dari keilahian di dalam diri selalu mencoba kamu, menarik kamu kepada jalan yang diridhoi Tuhan lah, saya bilang gitu. Tetapi untuk di awal-awal kamu mengabaikan
kamu akan terus mengejar dia. Ya, perasaan kamu akan terus kamu kasih ke dia, gitu lah ya. Upaya-upaya besar kamu untuk bisa memberikan. Kamu ini dalam posisi memberikan, bukan dalam posisi menerima. Tapi kamu enjoy saja di sana, gitu ya. Oke. Mungkin kamu ini akan mudah meledak-ledak nanti di masa depan dengan dia, karena itu tadi ketidaknyamanan di dalam diri, tuntutan kamu yang mungkin agak lebih banyak daripada yang sekarang, gitu ya. Sehingga ada kesel itu, tapi kesel yang gimana gitu ya. Nah, keluarga dia nomor satu ya. Menurut dia nanti, bukan menurut ya, tapi ini dari pembacaan ini. Ini kartu dia, ini energi dia, ini energi kamu. Jadi antara memilih kamu atau keluarga, dia tetap memprioritaskan keluarganya. Berbeda dengan kamu, ya. Kamu nanti ini mengabaikan keluarga kamu, tapi dia itu dengan keluarga dia, gitu loh. Jadi misalnya dia akan reject kamu ketika dia jalan dengan keluarganya, gitu kan. Dia akan selesaikan dulu keluarganya, baru dia datang ke kamu, gitu loh. Ya, karena nanti dia lama-lama gini, ini bukan tipe orang yang mau tergila-gila ya. Jadi dia akan bisa menahan walaupun dia rindu sama kamu. Apa tuh? Walaupun dia rindu sama kamu, walaupun dia yang ngerasa pengen deketan sama kamu, tetapi itu bisa dia tahan, gitu loh. Selalu hadir ini kalau saya lihat, selalu hadir. Kalau kamu datang, dia akan nyayangin kamu. Tapi kalau mungkin bilang aku rindu beb, gitu ya, di masa depannya sebatas gitu aja, gitu loh. Jadi kamu tuh nggak tahu, kadang-kadang mungkin kamu akan bingung, ini orang sayang beneran nggak sih, padahal sayang, gitu ya. Tapi kalau memiliki kamu secara fisik, memiliki kamu secara utuh, tidak, gitu loh. Karena dia pun pakai nalar juga, gitu ya, pakai nalar dia. Apa sih hubungan kalian ini? Bagaimana sih hubungan kalian ini, gitu ya. Jadi mungkin kamu nanti yang akan lebih banyak terkoneksi, membuka koneksi dengan dia daripada dianya sendiri, gitu loh ya. Jadi tidak yang mau terlalu tergila-gila di sini energi dia, gitu ya. Nah, kemudian itu tadi iya, pertemuan fisik akan semakin jarang ya. Bahkan nanti ini kalau salah satu dari rumah tangga kalian ketahuan, gitu ya, entah di rumah tangga dia ketahuan bahwa dia selingkuh, atau mungkin rumah tangga kamu nanti ketahuan kamu selingkuh, dia memilih untuk pergi. Maksudnya pergi dalam artian semakin tidak menseriusin hubungan ini. Oke? Bahkan dia menyalahkan kamu, gitu loh. Bahkan dia menyalahkan kamu. Jadi ini orang mulai dari sekarang sampai nanti ke depan, dia akan menghitung-hitung banyaknya kekeliruan yang kamu lakukan. Jadi dia ingat-ingat. Mungkin dia ini agak sulit memaafkan. Hatinya ini kurang lapang. Jadi ada kesalahan kamu, ataupun tidak kesalahan kamu, tetapi yang menurut dia tidak berselaras dengan dia akan hitung itu, gitu ya. Dia akan hitung dan
itu bikin dia nanti ilfil sama kamu. Padahal yang kalau saya lihat kamu di sini semakin baik ya. Makin ke depan tuh makin yang ini ke dalam hubungan ini, makin yang lebih banyak energi kamu gitu loh. Kamu berusaha menciptakan kebahagiaan gitu ya. Kamu berusaha menciptakan kenyamanan. Kamu lebih banyak upaya lah saya bilang. Kamu yang lebih memprogres hubungan ini. Sekiranya pun kamu patah hati gitu ya. Nanti kan di perjalanan kalian ini kan, dia nanti melukai kamu dengan sengaja. Berbeda dengan dia yang sulit memaafkan, kamu lebih mudah untuk jatuh cinta kembali ke dia. Jadi bolak-balik kamu akan jatuh cinta ke dia. Setiap ada pertemuan gitu ya, terutama ya pertemuan fisik gitu, kamu kayak yang melihat dia pertama kali gitu loh. Desiran-desiran, wah gitu ya. Desiran-desiran di hati kamu tuh yang kayak, ya ini cinta pertama, kira-kira gitu loh ya. Kamu bisa, itu tadi, kamu bisa terkesima berulang-ulang dengan dia, ke dianya, gitu loh. Semakin tumbuh, semakin banyak cinta kamu, gitu ya. Sehingga mungkin kamu lebih memprioritaskan hubungan ini daripada hal yang lain-lain. Walaupun kamu fokus bekerja kamu itu, hasil dari kerja kamu itu, ini kerja yang benar-benar kerja ya, bukan hanya upaya dalam hubungan. Aduh, sorry, maaf. Aduh, batuk saya nggak sembuh-sembuh nih. Sorry, maaf mengganggu ya. Nah, jadi prioritas kamu nanti dia. Apa-apa pencapaian kamu itu target kamu, atau kamu pikirkan, aku ini untuk masa depan kami, gitulah ya. Ini untuk masa depan kami, gitu. Kamu merasa dia itu bikin hidup kamu bener-beneran hidup gitu loh ya. Ini ha. Dia itu orang yang mensuplai energi untuk kamu, gitu, ya. Jadi ini lebih berat energinya dalam hubungan ini, lebih berat energinya adalah energi kamu, gitulah. Yang lebih berharap, yang lebih mau ambil resiko ya di kamunya gitu. Dia sebegitu ada masalah dia mundur, gitu ya. Atau dia langsung kayak separuh hati, cinta sama kamu, sayang sama kamu. Tapi itu tadi, tidak kamu yang mengendalikan hidup dia, bukan perasaan ini yang mengendalikan dia. Jadi dia ini tidak bucin gitu, tidak bucin. Memang dia ini orang mudah terharu. Jadi mudah aja ini memang kalau untuk ditarik lagi dalam hidup kamu gitu ya. Jadi ini nggak tegaan, bangsa orang kurang tegaan ini. Tidak tegaan lah saya bilang, bukan kurang. Tidak tegaan kalau misalnya kamu merengek-rengek nangis gitu ya ke dia, mau berharap ini dan itu ke dia mau kabulkan gitu loh. Tetapi kalau untuk yang ada tuh kan orang ditinggalin tuh kayak rasa mau bunuh diri gitu ya, dia enggak, dia tidak tipe demikian. Lebih banyak mendem perasaan sih ini. Kalau ada momen waktu yang tepat untuk dia ekspresikan ketika kamu trigger, tentu saja baru di situ ketahuan bahwa dia memang sayang sama kamu, dia memang cinta sama kamu, gitu ya. Jadi perjalanannya bisa disimpulkan ya, ini akan indah, terutama dia pun baik sama kamu, dia tahu cara memperlakukan kamu seperti apa, gitu ya. Cuman kamu mungkin nanti semakin bablas dalam hubungan ini, rasionalitas kamu itu semakin dipertanyakan, gitu ya. Hatimu kacau, hidupmu mungkin agak sedikit berantakan karena kamu lebih dikuasai oleh perasaan, gitu ya. Kamu nanti ngeblok intuisi-intuisi yang masuk dalam diri kamu, colekan-colekan halus dari Tuhan, ini nanti akan kamu indahkan, gitu ya.
dan kamu bilang ini sudah jalan yang tepat. Ini sudah jalan yang tepat. Kamu bilang ini sudah proses kehidupan yang tepat. Jadi kalaupun ada itu tadi, adapun misalnya sudah ditunjukkan oleh semesta ini keliru, ini salah, tapi tidak ada perubahan dalam diri kamu, mengulang-ulang kesalahan yang sama itu akan terjadi dalam hubungan kalian, gitu ya. Dalam perjalanan hubungan kalian ini kemudian dia lebih memilih keluarganya daripada memilih kamu. Boleh jadi nanti keluarga kamu agak kamu abaikan, gitu ya, tapi dia tetap dengan itu tadi, energi dia yang paling utama ya untuk keluarga dia. Begitu. Jadi harapan dia untuk mengikat kamu tidak ada, terutama nanti saya jelaskan kartu ini karena ini pertanyaan kamu nomor 3, gitu ya. Nah, tapi mau untuk jalan bareng sama kamu ada, gitu ya. Cumanya kalau nanti ada masalah, dia langsung mundur. Itu tadi. Kalau keluarga kamu atau keluarga dia akan mengetahui tentang perselingkuhan kalian ini, dia akan mundur. Dia akan mundur, gitu loh. Jadi dia tuh yang semakin yakin, gitu loh, semakin berani untuk mengambil keputusan, gitu ya. Janganlah ada yang bermasalah tentang keluarga, gitu. Sementara kamu ini fokus hanya dia saja dalam hidupmu, gitu ya. Kalau dia lebih, kamu selalu mengingat hal-hal baik dari dia, jadi itu cinta datang lagi, berbanding terbalik dengan dia, karena orangnya tadi cukup sensitif ini sebenarnya ya. Orang-orang seperti ini cukup sensitif, empati dan simpatinya itu cepat datang. Jadi ketika kamu ada yang tidak berselaras dengan dia, dia hitung itu, dia akumulasikan untuk jadikan alasan dia tidak membawa kamu ke dalam pernikahan, ya. Ini juga kartu yang semakin menjelaskan. Jadi dia tuh membandingkan kamu atau menilai, bukan membandingkan sih, lebih ke menilai kepribadian kamu, apakah kamu memang layak untuk dibawa ke nikah, gitu ya. Tetapi saya rasa akhirnya dia memutuskan untuk tidak, gitu ya, tidak. Dan kamu yang lebih mencoba lebih sabar kamu di sini ya. Bagaimana jika mungkin saja, gitu-gitulah pikiran kamu, harapan kamu, gitu ya. Oke. Pertanyaan nomor pertama. Ini jawaban nomor 3 ya. Potensi pernikahan di masa depan. Saya jawab aja dulu ini karena kartunya sudah saya tarik. Oke, ya, kenapa tidak terjadi pernikahan di antara kalian di masa depan? Karena itu tadi ya, akan ada wanita baru yang masuk dalam hidup dia. Oh ya Tuhanku. Petualangan kehidupan bukan hanya dengan kamu saja, bukan hanya dengan istrinya saja, tetapi akan datang satu lagi yang ngedistract perhatian dia dari kamu, gitu loh. Dan memang mungkin gak ada niatan dia, itu tadi pembacaan saya di awal, memang tidak ada niatan dia untuk menikahin kamu, gitu loh ya. Nah,
Terutama karena itu tadi, lama-lama dia akan dikelilingi oleh tidak hanya kamu, tidak hanya istrinya, tetapi oleh wanita-wanita lain. Karena tadi dia tahu memperlakukan orang itu seperti apa. Dia tahu memperlakukan hati wanita itu seperti apa. Jadi dia dikerumuni oleh banyak wanita gitu ya. Dan bahkan ada satu yang sangat menarik perhatian dia. Gitu. Nah, kemudian mungkin kamu lama-lama akhirnya yang ya udah, kalau tidak menikah ya nggak apa-apa. Pokoknya dia tetap ada di dalam hidup kamu. Jadi kamu lama-lama mungkin mencoba untuk puas ya, mencoba untuk kalau tadi kan itu energi kamu, aku kerja demi masa depan kami bersama. Nah, demi itu, demi yang kemudian tidak menikah tapi ya udah yuk kita barengan aja gitu. Ketika dekat dengan dia, ketika terkoneksi sama dia, kamu benar-benar hidup gitu loh. Kamu benar-benar ngerasa disayangi, dicintai. Jadi apa ya dibilang ya, kamu dalam proses bukan membahagiakan dia sebenarnya, tapi kamu dalam proses membahagiakan diri kamu ketika ketemu sama dia. Gitu loh ya. Kamu butuh dia gitu loh. Jadi ada dia dalam hidup kamu itu hampir sempurna hidup. Nah, gitu kamu bilang. Gitu loh ya. Jadi tidak ngoyo memaksakan pernikahan gitu. Ya udah gini aja, pokoknya kamu selalu ada gitu loh. Kan itu bahasa rahasia dalam diri kamu. Aku lagi fokus ke dalam diriku untuk kebahagiaan dan dia adalah sumber kebahagiaan itu. Nah, demikian ya. Dan kalaupun lah akal sehat kamu satu saat nanti memaksakan untuk gini loh, dalam hubungan ini kendalinya itu ada juga di kamu gitu ya. Kamu pun cukup powerful di dalam hubungan ini. Mungkin kamu yang banyak uang nanti keluar di sini ya. Kamu yang lebih banyak tanam modal, tanam saham dalam hubungan kalian. Gitu loh. Jadi sehingga kamu berani tuh nuntut sama dia apa gitu ya. Karena ya gitu. Aku sudah banyak di sini. Jadi kamu harus manut sama aku. Nah, kamu bisa ngomong gitu. Ya. Dan ini mungkin kamu makin lama makin enjoy. Walaupun banyak hal-hal yang tidak selaras tadi, tapi kamu bisa yang bisa menikmati gitu loh. Puas. Jadi keduanya kalian ini cukup puas dengan situasi yang model seperti ini saja. Gitu. Ya, terutama energi kamu sih. Energi kamu. Jadi dia itu kayak dopin untuk hidup kamu gitu. Energi booster dia. Dan makin lama kamu makin enjoy sih. Kamu nggak mikir yang macam-macam gitu ya. Mungkin di awalnya kamu tuh yang kayak ketakutan, tidak bisa lepas, tidak bisa pergi, harus begini, harus begitu. Lama-lama kamu bisa kendalikan diri kamu. Gitu loh. Jadi kamu bisa tertib dengan pikiran kamu sendiri. Gitu ya. Yang tadinya menuntut akhirnya yang iya ya, kenapa aku nuntut ya gitu. Yang tadinya kamu galau, tanda kutip gila ke dia, akhirnya kamu ngapain juga gitu loh. Jadi kamu lebih enjoy di dalam hubungan ini, lebih rileks, lebih santai lama-lama. Walaupun ujung-ujungnya, walaupun nanti di depannya tidak berujung gitu, tidak berujung ke pernikahan. Pokoknya menikmati momen kekinian. Itu nanti kalian ya, nomor 2. Oke. Kemudian saya coba jawab pertanyaan kamu yang itu tadi nomor 3 ya. Pertanyaan kamu yang nomor 2 aja ya. Ini durasinya sudah hampir selesai. Jadi saya bikin dulu nomor 2, perasaan yang sesungguhnya kepada sekarang ini ya, perasaan dia sekarang ini. Wah.
memang di sini tidak ada kartu cup. Kalau di saya tuh kartu cup yang menjelaskan tentang perasaan. Namun kalau hasrat untuk ketemu, hasrat kangen, rindu gitu ya, ada di dianya. Gitu loh. Terburu-buru, tergesa-gesa, selalu ingin minimal komunikasi sama kamu ada. Gitu ya. Dan dia posisinya perasaan dia ke kamu ini lagi enjoy. Ya, walaupun dia punya dua dunia, satu pasangan sah dia, satu kamu gitu ya, tapi dia bersenang-senang gitu loh, bersenang-senang di dalam lingkaran kehidupan yang model seperti ini. Jadi dia happy sama kamu, happy, sangat happy gitu loh, dan dia mau rasa bahagia ini bisa lama gitu ya. Dan untuk sekarang memang dia kayak siap berkomitmen di dalam hubungan yang jenis seperti ini. Jadi kamu tuh memang benar-benar ada dalam hidup dia, gitu loh. Tetapi apakah dia memang full? Itu tadi, cinta tulus dan suci, tidak. Masih belum ya. Cinta tulus dan suci masih belum. Ini masih tadi hasrat saja ini. Masih di hasrat. Dan dia jalanin dengan kamu ini ya komitmen yang seperti model apa ini ya dibilang ya, perselingkuhan, tapi memang kalau sekarang tidak ada orang lain selain pasangan sah dia dan kamu, masih hanya kalian berdua gitu loh. Tetapi ketetapan hati dia ke kamu masih belum. Dia masih membutuhkan cinta kamu gitu ya. Dia masih membutuhkan energi kamu masuk dalam hidup dia gitu ya. Memang kadang-kadang dia ini mungkin agak kesal sama kamu, agak kesal, ada nih memang agak sedikit marah sama kamu, nggak tahu saya kenapa gitu ya. Tapi yang intinya kalau happy ya dia happy ketika dia terkoneksi sama kamu, dia happy bisa ada di momen ini bersama kamu, ada kisah dia dengan kamu dalam kehidupannya sekarang. Lagi cinta masih belum ada, tapi hasrat keinginan untuk berdekatan, untuk memiliki kisah ada di sana. Oke. Apa ini?
Ini menjawab pertanyaan kamu nomor 4, apa yang terjadi di pertemuan hari Sabtu ini? Pertemuan ini ada, ini memang akan terjadi. Lebih berat energinya akan terjadi ya. Kamu bahagia, dia kayak kurang ini ya. Tiba-tiba ada pikiran dalam kepala dia, udah aku hentikan aja lah pertemuan ini, aku hentikan aja lah hubungan ini. Tadi kan pembacaan kita di awal itu pembacaan untuk panjang ke depan, tapi dia agak kurang puas ya dengan kamu. Pertemuan itu, maksudnya pertemuan itu, dia kurang puas dengan pertemuan itu. Tidak sesuai dengan apa yang dia gambarkan, dia harapkan. Mungkin ada planning kalian untuk jalan-jalan kemana gitu nanti pertemuan Sabtu ya. Barangkali agak ada kendala. Jalan-jalannya agak terkendala ini. Gitulah. Intinya tidak sesuai yang dia harapkan. Dan kayaknya ada keengganan di dia ke kamu. Enggan gitu loh. Coba lihat nanti ekspresi dia ya. Lihat nanti kayak dingin gitu. Kayak yang ada kecewa gitu ya. Ada yang kayak dia marah gitu. Kalau kamu sih happy. Tunggu dulu. Sesungguhnya ini energi siapa? Satu yang happy, satu tidak gitu loh intinya. Satu happy, satu tidak. Tunggu saya klarifikasi dulu jelas-jelas. Oh, bukan dia, tetapi kamu barangkali. Kamu yang agak marah ya. Energi marah ini ada di kamu. Mungkin kamu kurang puas gitu loh. Atau mungkin kamu akhirnya yang kayak lepaskan gitu. Selesaikan gitu loh. Nggak tahu ini karena apa. Karena kamu terlalu menginginkan dia kah gitu ya. Boleh. Tapi ini jelas saja ini terjadi yang aktivitas dewasa ya. Ketika dalam pertemuan terjadi aktivitas dewasa gitu ya. Ini uang banyak ini kayaknya keluar. Ini energi dari kamu. Pertemuan ini membutuhkan biaya, dan biaya itu mungkin kamu yang keluarkan. Kamu yang mencukupi biaya itu gitu loh. Kamu yang kurang puas di sini ya. Mungkin kamu ekspresikan secara kamu tidak sadar, atau memang kamu dengan sengaja. Performa kamu dalam pertemuan itu mungkin agak kurang. Kamu dalam posisi kelelahan gitu loh. Jadi mungkin pancaran aura kamu ini agak kurang bagus gitu ya. Kamu tidak se-oke yang biasanya kamu berpakaian gitu ya. Tidak se-oke yang biasanya. Atau mungkin kamu bahkan berlebihan. Jadi look kamu ini kurang bagus. Kurang bagus look kamu ya. Dan mungkin kamu kesal sendiri dengan itu. Gitu lah. Intinya ada yang tidak puas dalam pertemuan ini. Di kamu energi yang lebih tidak puas. Karena ada beberapa kesalahan yang kamu lakukan juga. Itu tadi cara berpenampilan terutama. Kamu ngomong ini mungkin kamu agak kasar juga ini ya.
Maksudnya gini loh, jaim gitu loh, lebih banyak kamu jaimnya. Atau bahkan mungkin kamu nih ngomong tapi ngomong kamu itu nggak beraturan. Nah gitu loh ya, ada orang jaim itu kan, jaim ini kan bukan hanya diem gitu, tapi jaim ini ngerasa kayak, wah gue harus sok tahu segalanya gitu loh. Hati-hati di sana ya, nanti penilaian dia ke kamu kurang baik gitu lah. Dan kamu jangan berekspektasi macam-macam tentang pertemuan ini gitu ya. Pokoknya intinya kendalikan diri kamu di pertemuan, kendalikan diri kamu, karena ini terlalu berlebihan kamu gitu loh. Berlebihan jaimnya, berlebihan kamu labeli diri kamu orang pintar gitu ya, dan kemudian kamu mau gini, sok ngatur gitu loh ya. Agak nanti ke arah sana. Pengennya kamu tuh care barangkali, tapi jatuhnya bablas, kelebihan gitu loh. Ya, hati-hati di sana ya. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading saya yang berikutnya.